Itu tanya tentang sebab-sebab gempa bumi di Bantul. Lah bayangin saya kok bukan ahli geologi, bukan apa, tapi ya udah saya jawab. Itu mungkin gempa bumi terjadi karena Nyai Roro Kidul itu dipaksa pakai jilbab. MUI tanda tangan sa-Indonesia goyangan Inul Haram. Gus Dur tekoi wartawan, Gus ya kenapa Gus goyangan Inul Gus? Nggak apa-apa itu, Inul kan cari uang, orang cari uang dibahas. MUI kan nggak ada kerjaan saja ya. Enggak Gus, katanya MUI itu haram Gus. Kalau menurut Gus Dur haram enggak? Enggak. Lo enggak haram Gus? Enggak. Kenapa enggak haram? Wong saya enggak lihat. Gitu aja repot ya. Kalau kepengen kalau kepengen enggak haram ya jangan lihat, kan selesai. MUI ini bingung ngadepi Gus Dur, bingung. Ya Allah. Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan Pak Agit. Barusan kita saksikan istilahnya guyonan Gus Dur ya. Guyonan Gus Dur ini nggak sebarang guyonan kalau kita memaknainya ya. Ya ada yang sebagian tuh kalau melihatnya sekilas itu, wah ini gimana sih ini orang gitu. Ngomongnya kok ngawur-ngawur gitu ya. Berkesan itu ngawur gitu ya. Tapi kalau kita maknai ya, ini dalam sebetulnya yang kita tahu sendiri. Sebenarnya Pak Agit juga dalam hal ini ke Gus Dur itu memandangnya orang yang bijak. Beda lah kalau dibandingkan dengan penceramah sekarang yang mengharam-haramkan budaya Indonesia itu, apalagi aduh sedih lihatnya. Sedih kalau melihat para penceramah ini yang istilahnya berbekalkan dalil tanpa melogikakan sesuatu itu, membid'ahkan, mengharamkan, salah satunya yang merusak budaya bangsa Indonesia. Ya orang-orang yang demikian yang mengharamkan budaya-budaya ini tetap berjalan. Nah, lain dengan Gus Dur ya, ini Pak Agit akan bahas ya, katakanlah tadi bercandaan yang awal kemudian diklarifikasi di dalam sebuah stasiun TV ya, yang menyatakan kalau orang kok tanya gempa bumi sama saya, saya ini bukan ahli geologi gitu. Dan dijawab Gus Dur apa? Itu gempa bumi mungkin Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab. Itulah jawaban Gus Dur. Yang kelihatannya nih orang kok jawabannya ngawur gitu. Ya kalau memang dinilai secara ilmiah ini jauh dari ilmiah, tapi yang dimaksudkan pada saat itu pada gempa di Jogja waktu itu di tahun 2006 itu, nah ini ada salah satu sekolah menengah atas di Bantul itu yang memaksakan jilbab kepada murid-muridnya, dan ada murid juga yang stres gitulah, depresi karena diharuskan memakai jilbab. Nah, kalau kita bilang jilbab ini kan mulai rame ya, jilbabisasi ini mulai rame di tahun 90-an kalau Pak Agit nggak salah ingat gitu. Karena kalau waktu di tahun era 80 itu juga belum begitu rame, belum begitu seperti sekarang ini. Ya ini sekedar intermezzo aja teman-teman, tapi Pak Agit sih lebih mengarahkannya itu yang omongannya Gus Dur tadi yang menyatakan kalau gempa bumi ini penyebabnya gara-gara Roro Kidul dipaksa pakai jilbab. Ini kan bentuknya guyonan. Ya kalau kita dengar lucu, tapi ada yang dengernya juga ini ngawur, orang jelasinnya kok kayak begini. Ya begitulah Gus Dur gitu ya. Dengan gayanya yang khas, dan sebetulnya pesan yang disampaikan adalah bergesernya budaya Indonesia, yang Islam Indonesia itu ini dengan jilbabisasi itu udah bergeser menjadi
budaya-budaya Arab. Kalau kita lihat sendiri seperti Gus Dur atau anak-anaknya Gus Dur sendiri yang perempuan itu kan kalau dilihat bukan jilbab ya, tapi lebih ke kerudung lah seperti itu. Kita bisa lihat lah ya, Pak Yeni Wahid, gitu, kemudian adik-adiknya itu bisa kita lihat gitu, nggak berjilbab gitu. Nah ini salah satu pesannya Gus Dur itu ya, artinya Islam itu datang ke Indonesia bukan merubah budaya yang antum ya, yang kamu jadi antum, saya jadi anak ya, seperti itulah pesannya Gus Dur. Jadi yang penting itu ajarannya yang diambil tapi bukan budayanya. Pernyataan Gus Dur berikutnya ya, tapi yang ini dicontohkan oleh Kiai Haji Abdul Ghaffar ya, yang juga menunjukkan gayanya Gus Dur gitu ya, yang artinya pernyataan tadi yang atau video yang Pak Git ambil tadi kan bukan video Gus Dur asli, beda dengan video yang pertama ya, dengan gaya dan gaya melawak yang menyatakan pada saat itu goyang inul itu MUI menyatakan itu haram gitu. Menurut Gus Dur ya tidak haram, saya nggak lihat kok gitu. Ya sebetulnya memang gitu teman-teman ya, katakan yang ditujukan, yang dimaksudkan Gus Dur itu seperti itu. Minuman beralkohol gitu ya, katakan ini haram gitu ya, minuman beralkohol ini haram. Itu kan kalau diminum, kalau nggak diminum dibiarin aja gitu kan nggak haram. Ya yang dimaksudkan Gus Dur itu seperti itu. Kalau udah tahu efeknya nggak baik, kan nggak perlu disentuh gitu. Yang artinya Gus Dur sini menyalahkan dirinya dalam candaannya itu gitu, nyatakan kalau wong saya nggak lihat kok yang nggak haram, kan seperti itu. Seperti Pak Git analogikan tadi ke minuman keras gitu yang beralkohol. Nah ini wong saya nggak minum kok, kalau kita minum minuman itu baru haram, kalau nggak kita minum kan nggak jadi haram. Nah inilah yang dimaksudkan Gus Dur dengan candaan-candaannya yang seperti itu. Dan pernyataan Gus Dur ini memang sering mendapatkan polemik ya. Polemik yang sangat besar pada waktu itu adalah pada saat Gus Dur jadi presiden keempat, itu Gus Dur mempunyai wacana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah ini menuai konflik pada saat itu. Ya kita tahu sendiri lah, maksudnya kecapan atau ketidaksukaan banyak dari rakyat Indonesia ini yang tidak suka akan Israel. Tapi konsepnya Gus Dur itu beda. Konsepnya Gus Dur tentang membuka wacana dengan Israel, membuka wacana diplomatik waktu itu, kalau kita menjadi musuh ya, misalnya Pak Git dengan musuh Pak Git ya, kita menasehati musuh ini, itu nggak bakal bisa. Ini logika yang dipakai Gus Dur ya. Tapi kalau kita menjadi teman, kita menjadi teman, otomatis kan didengar nasihatnya. Nah ini wacana Gus Dur pada saat itu ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel tuh, dasar pemikirannya seperti itu. Tapi ya banyaklah istilahnya orang Indonesia yang tidak terima dengan hal ini. Itu polemik yang sifatnya internasional ya. Katakanlah di polemik nasional ya, Gus Dur menyatakan ada 3 ulama Indonesia yang cerdas gitu, atau yang pemikirannya tuh bagus gitu ya. Yang pertama Nurcholish Madjid, kedua Quraish Shihab, nah yang ketiga Buya Sakur. Tapi pernyataan ini udah lama teman-teman, sebelum channel YouTube itu ada, maksudnya platform YouTube itu ada ya, ini sekitar tahun 2000-an lah, sekitar segitu. Itu pernyataan itu dibuat ya. Nah, artinya pada saat itu Buya Sakur tuh belum punya channel YouTube gitu ya, belum nongol lah di YouTube. Nah, udah diceritakan, tapi Buya Sakur ini kalian pasti susah menemukannya karena dia nggak muncul di permukaan seperti Nurcholish Madjid atau Quraish Shihab, tapi dia itu istilahnya ulama kampung lah kasarnya gitu. Dan memang benar gitu, yang semua yang ulama tadi yang disebutkan oleh Gus Dur itu rata-rata oleh kaum dalam tanda petik kaum gurun yang ilmunya tuh sering menjelek-jelekan budaya Nusantara. Ini pasti
dianggap sesat lah, dibilang misionaris Kristen lah, dan lain-lain lah. Jadi mereka ini kalau menurut Pak Git, 4 orang ini yang kebetulan 3 sudah almarhum, yang artinya Gus Dur, Nurcholish Madjid, kemudian Buya Sakur, ini kan sudah almarhum. Nah, ini tinggal Quraish Shihab aja gitu. Jadi intinya begini teman-teman, dalam memaknai suatu pesan dari Gus Dur ini dibutuhkan penilaian atau pemikiran filsafat. Ya, menurut Pak Agit adalah itu. Jadi kita baru bisa menerima itu kalau kita menggunakan akal pikiran. Kalau kita melihat dengan letter lux yang dinyatakan, itu bisa kita mengatakan kalau Gus Dur ini malah orang nggak ngerti, orang sesat. Yang terjadi di situ. Yang dalam beberapa konten Pak Agit menyinggung Gus Dur, nah ini sering dikomentari seperti itu ya, bukan cuma Gus Dur ya, Gus Dur gitu, kemudian Buya Sakur, Quraish Shihab. Nah, kalau Nurcholish Madjid, Pak Agit belum pernah gitu ya mengangkat konten tentang beliau, itu belum pernah. Jadi pesan Gus Dur yang penting di sini ya itu yang pertama tadi adalah soal budaya. Ya. Jadi memaksakan jilbab pada waktu itu di sekolahan menengah atas di Bantul, nah itu diangkat lewat humor gitu ya. Ada pemaksaan dalam satu sekolah gitu, SMA di Bantul, ini memaksakan seperti itu, memaksakan jilbab itu untuk digunakan dengan menyatakan Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab. Yang kedua, sesuatu yang tidak baik itu lebih baik dihindari lah. Udah kelihatan secara logis itu tidak baik gitu kan ya, seperti goyangan Inul yang ngebor gitu, yang istilahnya menjadi polemik pada saat itu ya. Kemudian Gus Dur mengucapkan itu nggak haram, mau saya nggak lihat, itu kan maksudnya karena Gus Dur tidak melakukan. Yang Pak Agit analogikan ya dengan minuman keras gitu. Minuman keras itu nggak haram kalau kita tidak membelinya dan tidak meminumnya. Pesan Pak Agit tetap teman-teman ya, beragamalah dengan logika. Dan menurut Pak Agit ini cukup sekian. Terima kasih.